Hai Mbak Ani. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Teman-teman, perkenalkan teman saya ini. Halo. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama teman saya yang satu ini. Beliau yang menurut saya luar biasa, yang bisa yang ingin saya sharing atau yang ingin saya diskusi sama teman saya ini, karena saya pikir dapat bermanfaat buat kita, buat teman-teman di luar sana yang ingin mencari kerja, yang ingin berkarir dan lain sebagainya, dengan tidak melihat bahwa wah itu nggak mungkin, wah ini susah bagi saya. Ternyata semua yang kita pikirkan itu susah, semua yang kita pikirkan itu nggak bisa, bisa kok. Gitu. Nah, seperti apa? Kita simak obrolan saya bersama, kenalkan namanya Dewi. Beliau salah satu rekan saya juga di perusahaan, namun sebentar lagi beliau mau move ke luar negeri. Berikut mari kita simak tips, pengalaman dan lain sebagainya dari Dewi sehingga dia bisa berhasil mendapatkan peluang pekerjaan di luar negeri yang tentunya teman-teman pasti banyak yang mengharapkan, menginginkan bisa berkarir di luar negeri, ya kan? Mbak Ani ini atasan saya sih, lebih tepatnya. Udah. Atasan. Ya, kita itu semua pasti berawal awal titik karir itu dari bawah. Dulu saya sempat kerja di pabrik. Kita semua mulai dari bawah ya, Mbak. Yeah. Nggak ada yang langsung ke atas gitu. Saya sempat kerja di pabrik, terus sempat kerja di Bank BCA sebagai magang, dan juga setelah itu kerja di bidang perbankan hampir 6 tahun, sekitar 6 tahun. Setelah itu ya mengundurkan diri dari perbankan karena pengen fokus buat nyelesain kuliah saya. Tapi pada saat itu pikiran saya setelah lulus kuliah itu bakalan gampang dapat kerja karena saya udah punya titel S1 dan punya pengalaman perbankan. Tapi semua salah. Emang ekspektasi itu jangan terlalu berekspektasi yang tinggi. Karena pas jatuhnya itu kadang kita bisa sakitnya, kadang nggak tahu gimana rasanya ya. Setelah lulus kuliah, saya udah mengundurkan diri dari bank dan saya nganggur selama kurang lebih 7 bulan. Di situ awal mula mungkin saya bisa kerja, diterima di perusahaan di luar negeri. Karena kembali lagi saya dari nol lagi, belajar lagi, membangun karir lagi dari awal, dari lulus kuliah. Pertama kali diterima kerja di perusahaan sekuritas ini sebagai magang juga, sampai akhirnya diangkat jadi customer service. Dan saya tipe orang yang nggak pernah menyerah, dan saya selalu memotivasi diri saya kalau saya itu bisa gitu. Jadi saya nggak pernah bilang gue nggak bisa gitu. Sama saya bisa, dan akhirnya saya bisa mendapatkan itu gitu. Oke. Apa motivasimu bisa ngelamar ke luar negeri, pengen berkarir di luar negeri gitu? Motivasinya apa sampai mungkin kita nggak tahu ya seberapa banyak lamaran kita yang dimasukkan ke perusahaan-perusahaan di luar negeri yang ditolak gitu. Tapi yang berhasil, yang tentunya orang bisa lihat oh berhasil gitu, tapi sebenarnya di belakangnya itu lika-likunya panjang banget. Nah, itu motivasinya apa sampai dengan nggak menyerah terhadap penolakan lamaran kita, kemudian mencoba lagi. Nah, itu motivasinya apa? Tentunya motivasi kita kerja itu adalah untuk, kalau saya pribadi ya, itu untuk membuat bangga orang tua. Emang dari dulu saya itu selalu memotivasi diri saya untuk tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Saya itu berasal dari keluarga yang biasa aja, Mbak, yang
bisa dibilang ya kalangan bawah lah ya gitu, keluarga dari yang sederhana. Dan saya ingat waktu itu lulus SMA, teman-teman saya itu pada setelah lulus SMA pada daftar kuliah di mana gitu. Dan saya tuh nggak bisa daftar kuliah karena ya memang nggak ada dana yang cukup gitu. Jadi saya memotivasi diri saya, walaupun orang tua saya nggak bisa menguliahkan saya gitu, saya bisa mendapatkan pekerjaan, yang lebih baik. Waktu itu mungkin karena waktu itu masih SMA ya Mbak ya, saya itu pokoknya pikirannya walaupun gue lulusan SMA, gue bisa kerja di kantor. Nah pada saat jadi waktu itu walaupun saya lulusan SMA, saya bisa kerja di kantor. iya, Oke. karena kan pasti pikiran kita, apalagi waktu saya tinggal itu daerah Bogor, dan daerah Bogor itu banyak pabrik. Nah mereka mungkin orang-orang berpikir itu lulusan SMA pasti kerjanya apa sih, bisanya di pabrik, kalau nggak ya sebagai kerjaan yang maaf kayak standar gitu ya, kerjaan standar gitu. Tapi saya tidak memberlakukan itu pada diri saya sendiri Mbak. Gitu. Saya bilang pada diri saya, gue bisa walaupun gue cuma lulusan SMA. Akhirnya waktu itu teman saya kasih info bahwa di BCA itu buka lowongan untuk yang lulusan SMA. Mulailah saya apply di perusahaan di BCA. Nah, saya apply di BCA itu, saya udah ikut psikotes, interview, segala macamnya semuanya sampai tahap akhir udah saya lulus. Tapi pas tahap interview akhir, saya gagal, saya nggak lolos. Saya nggak lolos di BCA tahun pertama. Terus akhirnya dari situ udah saya cari kerja di tempat lain. Setahun kemudian saya apply lagi BCA. Saya tes pertama gagal lagi. 2 kali gagal BCA. Di BCA lagi nih? Iya, Oke. 2 kali. Dan emang saya tipe orang yang nggak gampang nyerah. Oke. Karena saya selalu bilang, saya bisa gitu. Akhirnya saya kerja di tempat lain lagi, waktu itu di pabrik. Hampir setahun lebih. Saya apply lagi di BCA. Dan alhamdulillah saya lulus. Di yang ketiga, saya lulus yang ketiga. Di situ awal mula karir saya bisa sampai Saat ini iya mungkin ya teman-teman gitu. jadi pelajaran atau hikmah ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari barusan yang Dewi sharing terkait dengan yang saya lihat ini believe. Jadi walaupun saya lulusan SMA, tapi saya bisa kok kerja di kantoran. Yang menentukan kita bisa atau enggak itu diri kita sendiri, teman-teman. Benar banget, benar. Yang menentukan kita berada di mana, di level A, di level B, di level atas atau di level bawah, itu kita sendiri yang memutuskan gitu. Kalau misalnya diri kita, saya nggak bisa, emang nggak bisa beneran. Tapi kalau emang walaupun nih kita menurut bayangan kita itu kok mereka yang bisa kerja di kantoran, mereka yang berpendidikan tinggi. Tapi kok belief kita, hati kita, diri kita yakin kita bakal bisa kok SMA. Itu bakal bisa, teman-teman. Jadi yang Dewi terapkan pada dirinya, pada pribadinya adalah belief. Walaupun belum pada posisi itu, tapi dia udah memposisikan itu, teman-teman. Nah, itu yang penting buat kita. Bagaimana atau akan menjadi apa di kemudian hari kita ini, akan menjadi siapa di kemudian hari diri kita ini, belief. Iya. Oke, next. Masih karir baru sampai SMA, kemudian sudah diterima di lamaran ketiga ya Wi? Iya, di BCA. Oke. Pantang menyerahnya, walaupun ditolak sama BCA. Iya. Lamar lagi. Iya. Lamar lagi bodo amat gitu kan. Iya, pokoknya itu dengan ijazah SMA. Iya. Saat itu. Di kantor yang sama lokasinya atau Nah. beda? BCA itu kan pusatnya di Selipi, di Wisma Asia. Iya. Iya, ngelamarnya di situ. Di yang sama. Sama. Waktu itu ngelamar sebagai apa? Sebagai teller. Teller. Iya. Oke. Memang di BCA itu kita bisa apply, tapi dalam jangka waktu 1 tahun setelahnya. Oh. Jadi setelah kita gagal, kita nggak bisa
langsung apply lagi. Harus nunggu setahun baru kita bisa apply lagi. Oke. Dewi menerapkan pada dirinya itu belief saya bisa, walaupun saya SMA tapi saya bisa kerja di kantor, dan nggak tanggung-tanggung itu di BCA. Nggak lolos pertama, nggak lolos kedua, lamar lagi terus sampai berhasil di tempat yang sama di BCA. Yang kedua, pelajaran yang bisa saya simpulkan dari Dewi terkait ini itu adalah standar high pada dirinya, walaupun kita pada posisi di level ini, tapi dirinya, di dalamnya itu udah menerapkan standarnya high. Bukan sombong, bukan apa, tapi ini merupakan salah satu hal yang akan mendrive kita untuk maju lebih tinggi lagi gitu. Nah setelah itu, Tapi setelah itu Mbak Ni, perjalanan masih panjang. Itu Ya. awal mula ya. awal mula. Aduh seneng nih diterima gitu. Akhirnya mimpi gue terwujud, Ya. diterima di perusahaan sebesar BCA dengan lulusan SMA. Itu apa namanya, awalnya pokoknya seneng nih keterima di BCA, tapi aku nggak punya pengalaman kerja di kantor. Waktu itu ke bank itu cuma buat tarik ATM, tarik tunai, paling lupa PIN gitu ya, keblokir, cuma kayak gitu kalau ke bank. Dan ini terjun jadi pegawai bank tanpa pengalaman, tanpa ilmu apapun gitu, benar-benar belajar dari nol. Dan waktu itu berharapnya dapat cabangnya ya daerah Bogor, dekat-dekat rumah, tapi dapatnya di cabang Sampurna Strategic Square di Jakarta Selatan, itu pusatnya Jakarta. Ya. Di situ banyak transaksi asing, banyak valuta asing, transaksi transfer ke luar negeri, pertukaran jual beli dolar kayak gitu. Nah di situ ngebuka mindset yang kayak anak dari kampung datang ke kota. Iya. Mbak. Wah, gitu Dan ya, udah bisa. gitu di gedung itu banyak banget customer yang bule. Jadi di situ mau nggak mau ya kita harus komunikasi gitu. Iya. Walaupun nggak bisa bahasa Inggris banget. Gitu. Tapi ya udah di pede-pedein aja gitu ya. Iya. Setelah itu awal-awal sebulan, 6 bulan pertama. Setiap pulang kerja Mbak, aku selalu nangis. Karena selalu ngelakuin kesalahan. Jadi kayak misalnya giro, aku harusnya inputnya pindah buku, tapi aku inputnya tunai gitu. Itu salah. Aku sering dimarahin sama supervisor aku karena salah. Aku nangis. Pada saat itu, aku rasanya pengen nyerah. Aduh gue kayaknya udah deh nggak bisa. Sempet ada di pikiran itu. Tapi balik lagi, gue pengen ngebahagiain orang tua gue, pengen ngebanggain orang tua gue. Jadi aku survive buat orang tua aku. Aku udah sampai di titik ini, aku udah gagal 2 kali, keterimanya yang di 3 kali, dan orang tua aku seneng banget gitu. Gue masa nyerah sih cuma kayak gitu aja. Iya. Gak inget perjuangan selama 3 tahun gitu kan. Akhirnya udah aku bertahan dengan segala kondisi, dengan segala tekanan pada saat itu Mbak. Akhirnya aku bertahan 6 bulan. Alhamdulillah aku bisa ngelewatin tahun pertama. Nah kalau di BCA itu kan ada sistem penilaian. Setiap tahun itu kita ada sistem penilaian. Syukurnya walaupun 6 bulan pertama itu, mungkin nggak 6 bulan ya, 3 bulan pertama itu aku sering salah, tapi aku bisa memperbaiki itu. Akhirnya setahun pertama aku dapat penilaian bagus, lanjut ke tahun kedua dan ke tahun ketiga sampai aku bisa selesai kontrak selama 3 tahun. Nah setelah tahun pertama selesai di BCA kan dapat bonus nih, bonus pertama, baru aku daftar kuliah pakai bonus dari BCA itu. Bonusnya besar dong BCA loh. Iya lumayan. Untuk ukuran yang orang kampung yang datang ke kota itu besar banget. Aku bisa daftar kuliah sendiri, makanya Bisa daftar kuliah sendiri itu dari bonus
Iya. bekerja di Bank BCA. Em, Kalau di BCA itu tunjangan karyawannya juga bagus ya? Iya, itu karyawan. Tapi kan aku masih kontrak. Oh, masih kontrak. Nah, untuk kontrak Iya, itu kontrak. tunjangannya apa aja? Jadi aku itu magang bakti. Oh, Magang bakti itu istilahnya ya kayak ya kita magang tapi dibayar gitu kan. Oke. Dan sebutan bonusnya pun namanya beasiswa. Beasiswa itu ya kita bisa pergunakan Untuk uh, sekolah. Sebenarnya beasiswa gitu kan, tapi itu jadi pribadi kita bisa gunain buat apa aja. Iya, iya. Tapi ya aku pilih buat kuliah karena memang dari SMA pun aku pengennya kuliah, tapi karena kondisi orang tua aku yang nggak mampu, aku nggak bisa kuliah. Ya, kan. belum. Akhirnya aku kuliah pakai uang aku sendiri, kuliah malam di Oh, jadi kuliah biaya sendiri, Dewi? Iya. Sampai selesai? Oke, Nah. berarti banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari Dewi. Yang pertama, kuliahnya biaya sendiri. Kemudian yang kedua tadi itu beliefnya di dalam dirinya itu, ya memang motivasinya orang tua ingin mengangkat, minimal dari anaknya saya ingin membuat perubahan di dalam keluarga, gitu kan ya. Iya. Makanya motivasi itu menjadi sebuah belief yang kuat, sehingga walaupun dengan beberapa keterbatasan pada saat itu, Dewi berhasil melewati itu, berhasil juga melewati sampai akhirnya saat ini mau kerja di luar negeri. Nah, kenapa resign dari BCA? Karena kan di BCA cuma kontrak 3 tahun, udah selesai kontrak. Nah, sebenarnya bisa diangkat menjadi karyawan, tapi minimal itu udah semester 6, masuk 7 kalau nggak salah. Kuliahnya. Dan pada saat itu aku masih semester 4, jadi belum bisa mengajukan karyawan. Nah, karena kontrak udah selesai, akhirnya udah aku selesai kontrak, dan aku pun cuti kuliah, Mbak. Karena ya aku nggak ada pemasukan kan untuk bayar kuliah, akhirnya aku cuti kuliah. Setelah cuti kuliah aku ditawarin temen buat apply di Bank Permata. Akhirnya aku diterima di Bank Permata, baru aku lanjut lagi kuliah gitu. Pas sudah diterima di Permata itu. Lulus kuliahnya pada saat di Permata atau di tempat saat ini? Di Permata. Oh, di Permata udah lulus kuliah? Iya, jadi kan sebenarnya aku di Permata itu udah karyawan, tapi aku resign karena aku pengen fokus nyelesain skripsi. Gitu. Oh, jadi di Permata itu udah selesai kuliah, tinggal nyusun skripsi. Kemudian resign untuk fokus di skripsi itu. Iya. Mungkin di Permata itu pekerjaannya susah untuk waktu kita Enggak sih, mengerjakan. tapi cuma karena kan kita frontliner. Frontliner itu kan harus standby gitu, Pak. Dan aku kebetulan itu dapat pembimbingnya yang nggak bisa bimbingan di luar jam kerja. Ya. Jadi ya aku kayak sering izin gitu. Kan aku nggak enak keseringan izin gitu kan. Sering izin terus akhirnya ya daripada aku nyusahin yang lain juga gitu kan. Kita kan kalau kerja keseringan nggak masuk kan maksudnya beban kayak yang lain juga gitu kan, Mbak. Dan waktu itu aku kebetulan megang kunci brankas, jadi setiap aku nggak masuk tuh aku harus punya backup, harus serah terima kayak gitu-gitu deh, agak repot. Nah, jadi ya aku daripada nyusahin orang di kantor gitu kan, mendingan ya udah aku memutuskan untuk fokus skripsi aja. Oh, oke. Nah, selama masa menyelesaikan skripsi itu, tentunya pada saat itu udah resign di Permata ya? Iya, udah. Iya, berarti Dewi kan belum ada pemasukan dari untuk pribadi. Nah, itu bagaimana? Nah, itu mulai lagi, aku dari awal lagi. Kayak, jadi kehidupan aku berbanding 180 derajat. Sebelumnya aku udah jadi karyawan, maksudnya udah punya penghasilan tetap, dengan tunjangan-tunjangan juga yang bagus. Dan tiba-tiba aku kehilangan semua itu, aku gak punya pemasukan, terus dan aku pada saat itu punya cicilan kartu kredit dan itu sempat kredit macet. Pokoknya semuanya mulai dari situ. Dari situ aku jadi kayak apa ya? Gue mulai lagi nih dari nol nih.
ya. Terus pas dapet tawaran di perusahaan yang sekarang aku kerja di bareng Mbak Ani, itu pun hanya magang dengan gaji yang sesuai magang, dan aku tetap ambil, nggak tolak, karena aku tipe orang yang ada kesempatan selalu ambil gitu. Terus aku pikir ya aku magang di situ tapi aku bisa belajar dunia baru di situ, karena ini kan bidangnya sekuritas, dunia sekuritas. Yang sebelumnya aku perbankan, jadi aku belajar dunia sekuritas dan aku suka gitu, ilmu baru gitu, dan aku suka belajar hal-hal baru, jadi aku dapat ilmu baru. Nah dari situ aku diangkat jadi mulailah tuh meniti karir dari awal lagi, dari nol, dari bawah sampai akhirnya aku bisa keterima di perusahaan luar negeri. Pun aku sebenarnya lupa sih Mbak gimana apply-nya ya gitu. Cuma Pokoknya dari dulu itu udah mulai mencoba aja gitu ya mungkin. iya, dari pas aku mulai nganggur itu yang penting aku apply aja deh kemana-mana gitu. Di luar, dalam negeri gitu kan. Dan aku nggak tahu kalau ini perusahaannya ternyata perusahaan luar, aku juga lupa pokoknya gimana, sampai akhirnya aku dapat telepon interview dari nomor plus 60 depannya, itu nomor Malaysia. Dan aku agak shock dengan kemampuan bahasa Inggris aku yang masih di bawah rata-rata. Terus aku jawab seadanya, sebisanya gitu ya, tapi aku dapat kesempatan untuk dapat telepon lagi besokannya, tapi aku kelewatan kesempatan itu karena teleponnya nggak keangkat. Jadi nah dari situ aku mulai termotivasi lagi nih, berarti gue punya nih kemampuan buat apply di perusahaan luar negeri. Dari situ mulai cari-cari lagi, apply lagi lewat job portal, Jobstreet gitu. Job portal, Jobstreet, pokoknya LinkedIn, media iya untuk kita bisa apply lowongan pekerjaan ya. Dari situ aku mulai apply dan sempat ada beberapa panggilan dari perusahaan Malaysia dan aku gagal. Beberapa kali gagal terus, tapi karena aku orangnya pantang menyerah dan aku selalu bilang aku bisa gitu ya. Aku apply terus karena aku pikir aku bisa. Mungkin belum waktunya. Berarti Dewi itu risk taker menurutku deh. Kalau didalami ya, kan beberapa kita diskusi kan kalau misalnya pas istirahat gitu ya, pas break gitu kan, ngobrol-ngobrol, saya pengen sharing aja, pengen tahu pas saya itu sama teman-teman, sama siapapun atau rekan kerja, saya nggak pernah ngelarang gitu, maksudnya saya nggak pernah membatasi atau menghalangi rekan kerja saya buat lebih maju lagi, karena itu kan yang menjamin kelangsungan hidupnya dia sendiri gitu. Kita nggak bisa menahan siapapun gitu kan untuk tetap berada di sebelah saya, berada di sebelah kita untuk menjadi partner kita, itu kita nggak bisa gitu. Nah, beberapa kali sharing sama Dewi itu, dia itu memang risk taker yang pertama. Kedua, pantang menyerah. Udah gagal, hajar terus gitu kan. Jadi kegagalan itu dia jadikan sebagai sebenarnya apa ya yang saya bisa tangkap dari dia? Iya, pembelajaran, tapi kegagalan itu lecutan yang sangat kuat buat dia. Kalau beberapa orang lain itu kegagalan, ya sudahlah, mungkin bukan rezeki kita gitu kan. Atau dicoba, sekali lagi barangkali berhasil, kedua udah mentok, selesai, nyerah gitu. Iya. Nah, tapi kalau dia enggak, teman-teman, dia tuh bener-bener kompetitif banget anaknya gitu kan. Yang saya sampai tanya, kamu itu punya darah mana sih, Wi? Gitu kan, saya pernah nanya gitu. Orang tuamu asalnya dari mana? Ibumu dari mana? Bapakmu dari mana? Dewi jawab kan, dari mana? Padang bapakku. Bapakmu Padang, ibu Sunda. Bapaknya Padang, ibunya Sunda. Ayah itu kan kuat gennya kan, katanya secara gen. Saya waktu itu sampai pantesan Padang. Saya punya teman-teman Padang itu benar-benar perantau dan pejuang tangguh di rantau gitu. Nah, benar. Itu orang Padang, mungkin teman-teman di luar sana udah nggak meragukan lagi, orang Padang itu
banyak di Jawa, di Jakarta yang para pedagang orang Padang berhasil sukses gitu ya. Di rumahnya, di kampung Padangnya rumahnya gede-gede, kerjanya di Jakarta gitu. Nah, Dewi pun sama. Itu salah satunya. Yang kedua juga kan tempaan hidup. Yang saya juga sebenarnya bukan dari keluarga yang nggak mampu gitu kan. Saya juga dulu tadinya nggak akan kuliah gitu. Akhirnya Tuhan memberikan jalan, akhirnya sampai kuliah di bawah, didaftarin sama sepupuku waktu itu. Tadinya saya juga sama, nggak kuliah. Terus sampai akhirnya saya berdoa, pokoknya nggak mau nyusahin, pengen langsung kerja apapun gitu. Jadi kita itu tidak membatasi diri saya pengen kerja di A, di B, di C. Pokoknya ya apapun peluang pekerjaan yang datang kepada saya mau ambil karena saya nggak mau nyusahin orang tua saya. Wih, sampai apa ya, memutuskan untuk meninggalkan Indonesia nih. Beneran udah ikhlas nih ninggalin Indonesia nih. Sebenarnya sih ya ikhlas nggak ikhlas ya, tapi ya mungkin rezekinya di Ya, sana. rezeki, dan kita mendapatkan, diberi peluang sama Allah. Iya, kesempatan. Kita ambil kesempatan itu selama itu halal ya, selama itu benar gitu kan. Nah, apa saja sih yang sudah Dewi lalui sampai Dewi berhasil diterima di perusahaan yang akan Dewi tempati saat ini untuk bekerja? Yang udah aku laluin banyak banget kan. Kegagalan-kegagalan itu yang justru malah memotivasi aku. Terus juga aku belajar, kan aku udah sering banget, mungkin aku kalau perusahaan Malaysia itu lebih dari 10 kali gagal. Perusahaan Singapura mungkin 4 kali gagal, 4 atau 5 kali aku lupa. Nah, tapi dari situ aku jadi belajar, aku kurangnya di mana nih gitu, aku kurangnya di mana gitu. Bahasa Inggris aku kurang, oke, aku pelajarin. Aku ambil kursus untuk memperbaiki bahasa Inggris aku. Tapi aku udah ambil kursus, masih nih, masih ada penolakan itu gitu. Apa nih yang kurang? Mungkin jawaban interview aku kurang memuaskan si interviewer. Aku cari-cari jawaban yang bagus untuk interview gitu. Akhirnya aku menemukan website, aku lupa nama websitenya, itu jawabannya bagus-bagus. Nah, aku dari situ aku Belajar bahasa Inggris di website itu. bukan, itu web luar kalau nggak salah. Oh, Jadi web emang luar. di web itu pakai bahasa Inggris semua. Oke. Di situ jawabannya bagus-bagus. Dan aku baca itu, ya aku mix and match sama pengalaman aku gitu, dan itu akhirnya aku sekarang bisa dapat kesempatan diterima di perusahaan Malaysia ini ya. Mungkin ya karena aku udah tahu jawaban yang memuaskan interviewer gitu. Jadi aku udah banyak banget ngalamin semuanya kegagalan itu gitu. Tapi aku membenahi apa nih salahnya nih, apa nih kurangnya nih gitu. Bukan malah jadi udah deh gitu. Kalau kayak gitu kan justru malah kita nggak punya kesempatan lagi kan. Gitu. Tapi kalau kita perbaiki, kita belajar lagi, justru kita malah mengembangkan diri menjadi lebih baik gitu, dan akhirnya punya kesempatan untuk mengembangkan karir yang lebih baik. Oke. Nah, selain bahasa Inggris, berarti Dewi itu kursus ya bahasa Inggris? Ambil kursus tapi nggak lama sih. Gak lama? Nggak lama. Saya kursus juga nggak bagus-bagus amat bahasa Inggrisnya. Kok Dewi bisa bisa lancar bahasa Inggrisnya gitu, padahal kan katanya nggak lama tuh kursusnya. Background kuliahnya apa? Aku manajemen. Manajemen kan? Ya. Tapi bahasa Inggrisnya fluent lah gitu. Nah itu menurut aku sih belum sih. Aku ini berusaha untuk mengembangkan speaking skillnya. Itu pokoknya speaking bahasa Inggris aku improve bahasa Inggris aku itu kayak baca novel dalam bahasa Inggris. Oke. Nonton film tanpa teks, iya, terjemahan. Iya gitu. Itu untuk melatih listening.
terus juga Nah, listening kalau bule yang ngomong kan itu udah kalang kabut Iya, kan. iya. Nah, Dewi udah bisa kan? Ya, aku Menerjemahkan. udah ngerti. Tapi walaupun kadang kan kalau bule yang native yang Ya. ngomong kan dia udah nyatu gitu kan, ya kadang kita ambil poinnya aja, Mbak. Iya bener ya. Iya bener. Kadang Iya. kan kosakatanya gitu Iya. kan, kosakata gitu. Kan kalau interview itu teman-teman kita harus ngomong walaupun bahasa gaulnya bahasa Inggris itu kita nggak boleh pakai bahasa gaul kan, Iya. bahasa sopannya, Iya. bahasa formalnya. Kadang kalau aku nggak ngerti sama pertanyaannya gitu ya, dia terlalu cepet gitu. Iya. Aku nangkep poinnya gitu. Terus aku tanya ulang apa yang dia tanya gitu kan. Terus dia bilang, you can explain misalnya gitu. Terus ya berarti kan aku nangkep Nyambung, nih, nangkep, baru iya. aku jawab gitu. Jadi Oh. aku kayak negesin dulu nih pertanyaannya ini bukan gitu. Oh, trik teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di interview atau ngobrol sama lawan bicara, mereka ngobrol, kita nangkep poinnya, kemudian kita repeat, diulang, tanyakan ulang gitu. Gitu. Nah, setelah bilang mereka oke, kalau nggak oke kan dia jelas lagi gitu kan pertanyaan Iya, ke kita. iya, Nah, betul. kalau dia udah oke, kita jawab, oke, trik yang bagus.